فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man hafizal baitain Taib. Dua bait hikmah yang bagus ikhwan. Bi badlin wa hilmin sada fi qaumihi al-fata wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Syahid bait ini didatangkan untuk masalah apa? Hudzaifah. Tapi berkaitan dengan masalah masdar yang dia beramal dengan amalan kana untuk menjawab. Mereka mengatakan bahwasanya fi'il naqis itu apa? Fi'il yang hanya menunjukkan apa? Waktu saja, tapi tidak menunjukkan hadas. Nah, seandainya dia tidak menunjukkan hadas, bagaimana bisa digantikan dengan masdar yang juga beramal dengan amalan kana? Padahal masdar itu kan murni menunjukkan hadas saja tanpa zaman. Jadi pembahasan terakhir yang lalu kita membahas bagaimana menjelaskan tentang apa itu sebenarnya fi'il naqis. Nah, fi'il naqis itu apa? Kemudian kenapa dinamakan naqis? Nah, yang rajih kemarin apa? Kenapa dinamakan naqis, Yusuf? Karena fi'il ini tidak menunjukkan makna yang sempurna hanya dengan disandarkan kepadanya marfu'nya yaitu fa'ilnya. Tapi mesti harus ada khabar. Jadi tidak cukup hanya sekadar dengan adanya marfu', berbeda dengan keumuman fi'il. Dia harus ada mansub yang menyempurnakan maknanya, yang itu adalah sebagai khabar kana, khabar fi'il naqis. Ini yang rajih. Ada pun yang mengatakan bahwasanya dikatakan fi'il naqis karena naqasa minhal hadath, yaitu kurang darinya penunjukan kejadian, ini tidak benar. Kecuali apabila yang dimaksud adalah apa? Hadas yang sempurna. Al-hadatsut tam. Walaupun tetap mereka mengakui adanya apa? Adanya hadas yang ditunjukkan oleh fi'il itu, tapi naqisah, tapi kurang. Yang jelas ini pembahasan berkaitan dengan logika kenapa dinamakan naqis. Dan dari sisi pengamalan tidak terlalu penting, cuman butuh kawan. Karena kita belajar di tingkat lanjutan, bukan di tingkat untuk pemula sekali. Tapi sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa hadha bi khilafil af'alit tammah. Dan ini berbeda dengan fi'il-fi'il yang tammah.
Belum ini kan atau sudah? Baik. Nah, setelah kita baca akhwan kemarin tentang ta'liq berkaitan dengan tarjih bahwasanya af'al naqisah dinamakan naqisah li'anna kulla fi'lin minha la yadullu ala tamami ma'nahu bi isnadihi lil marfu' kal af'alit tamah bal la budda min dzikril mansubi li yutammima ma'nal kalam. Naam. Wa hadza bi khilafil af'alit tamah, ini berbeda dengan fi'il-fi'il yang tamah. Kenapa? Fa innal ma'nal asasi yatimmu bi marfu'iha. Kenapa? Karena makna asas yaitu makna dasar itu telah sempurna dengan marfu'nya. Marfu'nya fi'il itu namanya apa? Fa'il. Baik. Contohnya, fa mathalan qama Zaidun. Nah, qama Zaidun. Qala fanalhadhu anna al-fi'la at-tam qama tamma ma'nahu bi marfu'ihi Zaid. Amma kana an-naqisah mathalan fatadullu ala ismiha ala husulihi wa wujudihi wujudan mutlaqa. Perhatikan akhwan, sebagai contoh qama Zaidun. Maka kita perhatikan bahwasanya fi'il yang sempurna ini yaitu qama telah sempurna maknanya dengan marfu'nya yaitu Zaid. Ya kan, qama Zaidun sempurna belum Ibrar? Coba di i'rab. Baik. Nah, dia sempurna maknanya Zaid telah berdiri. Nah, amma kana an-naqis, adapun kana yang naqis sebagai contoh, maka fatadullu ma'asmiha ala husulihi wa wujudihi wujudan mutlaqa. Dia menunjukkan bersama dengan isimnya, ya, kana Zaidun. Kana Zaidun. Ini kan menunjukkan tentang apa? Tentang wujudnya Zaid secara mutlak, ya kan? Menunjukkan wujudnya Zaid secara mutlak. Wa hadza makna ghairu muradin wala matlub, dan makna ini tidak diinginkan. Apa? Zaid apa? Gitu. Masih ada pertanyaan. Falihadza tajidu sami'a muntadhiran li kalamin ba'dah. Oleh karena itu engkau dapati orang yang mendengar itu dalam keadaan menunggu perkataan setelahnya. Fa idza ja'al khabaru tammamal makna, maka apabila telah datang khabar, nah, maka apa? Sempurnalah maknanya. Taib. Wa haqqaqal matlub, dan dia mewujudkan apa yang diinginkan. Fa qauluka kana Zaidun, ya, kana Zaidun dalla ala ma'nan ghairi matlub wa huwa wujudu Zaid fi zamanil madhi ma ihtimalil istimrar. Ya, kana Zaidun ini menunjukkan makna yang tidak diinginkan. Dalam artian bukan itu tujuannya, yaitu adanya Zaid pada zaman madhi bersamaan dengan kemungkinan terus menerusnya keberadaan itu sampai sekarang. Ini maksud ma ihtimalil istimrar. Karena ikhwan ada kemungkinan terus menerus, ada kemungkinan apa? Terputus, ya kawan. Fa idza qulta kana Zaidun salafiyan tammatil faidah. Maka apabila engkau katakan adalah Zaid itu seorang salafi, maka sempurnalah faidah. Baik khabar ini maksudnya kana Zaidun salafiyan wal an hizbiyan. Wal an sara hizbiyan. Dulu Zaid itu seorang salafi, sekarang menjadi hizbi. Berarti di sini, nah, pada kana yang diinginkan ada tidak istimrar. Wa hakadha sara tufidu makna marfu'iha, tufidu ma'a marfu'iha intiqalahu wa tahawulahu min halatihi min ghairi bayanin li halatihil jadidah. Nah,
Demikian pula sara, dia memberikan faedah bersama marfu'nya tok. Kalau bersama marfu'nya tok menunjukkan perpindahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, akhwan, tanpa keterangan kondisi yang baru itu apa. Ya kan? Bingung. Faqauluka saral hizbi. Hizbi itu telah menjadi apa? Ya kan? Kalamun naqis, ini kalam yang kurang. Fa idza qulta saral hizbiyyu salafiyan, hizbi itu menjadi seorang salafi, saral kalamu taman, maka kalam menjadi sempurna. Paham? Paham Iqbal sampai sini? Taib. Wa hakadha fi sa'iril af'alin naqisah la taktafi bi marfu'iha an mansubiha kaktifa'il af'alit tammah. Demikian pula pada semua fi'il-fi'il yang naqis. Dia tidak bisa mencukupkan diri hanya dengan marfu'nya tanpa menyebutkan mansubnya. Seperti mencukupkan dirinya fi'il-fi'il yang tamah. Kalau fi'il yang tamah bisa mencukupkan diri dan hanya dengan sekedar marfu', yaitu fa'il. Ini selesai dari kenapa disebut naqis. Sekarang masuk pada pembahasan berikutnya, ila kam tanqasimul af'alun naqisah. Terbagi menjadi berapa fi'il-fi'il yang naqis. Tanqasimu al-af'alun naqisah ila qismain. Fi'il-fi'il yang naqis terbagi menjadi dua jenis. Secara umum, al-awwal kana wa akhawatuha ay nadhairuha fil amal. Ya, kana dan akhwatnya maksudnya yang semisal dengan dia dari sisi amalan. Wa hiya af'alun naw'il 'ashir, yaitu fi'il-fi'il pada jenis yang ke-10 dari awamil yang kita bahas ini. Wa hiya af'alun katsirah, asyharuha ma dzakarahul musannif 13 fi'lan. Dan untuk jenis pertama ini fi'ilnya banyak, ikhwan. Yang paling masyhurnya disebutkan musannif, berarti menunjukkan ada yang lainnya selain 13 yang masyhur yang kita kenal. Atsani hiya kada wa akhawatuha. Kada wa akhawatuha wa hiya lati tusamma af'alal muqarabah. Ini yang dinamakan dengan fi'il-fi'il muqarabah, fi'il yang menunjukkan makna hampir atau dekat. Wa hiya af'alun naw'il 11, dan itu adalah fi'il-fi'il pada jenis ke-11 dari awamil yang disebutkan oleh Jurjani. Wa hiya af'alun katsirah awsalaha ba'dhum ila aktsara min 30 fi'la. Fi'il-fi'il yang banyak, sebagian ulama nahwu menyebutkan sampai 30 fi'il. Ini af'al muqarabah. Jadi yang disebutkan di sini, akhwan, hanya sebagian saja dan diambil yang masyhur, yang sering dipakai. Nah, sekarang kita akan masuk pada masing-masingnya. Faslun fi bayani af'alil qismil awal. Fasal tentang penjelasan fi'il-fi'il pada golongan yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala af'alun naqisah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yang tadi dinamakan apa ini? Alif. Af'al naqisah jenis ini kana wa akhwatuha. Aqulu wa kadzalika ma tasarrafa min ba'daha kama dzakarahu al-musannif. Demikian pula yang merupakan apa? Pentasrifan dari sebagiannya. Kenapa min ba'daha dikatakan min ba'daha, tidak semuanya? Kashfi. Karena ada yang jamid, contohnya laisa. Tayyib. Wa kadzalika ma tasarrafa min ba'daha kama dzakarahu al-musannif ila al-masdari wasmil fa'il fa innahu yarfa'u al-isma wa tansibul khabar. Ya. Hasil tasrifannya kepada masdar, pada isim fa'il, maka dia sama amalannya, merofakkan isim, menasabkan khabarnya. Kaqauli syair wa ma kullu man yubdil basyashataka inan akhaka idza lam tulfihi laka munjida.
Syahidnya apa? Syahidnya kainan akhaka. Isimnya mana? Isimnya mana? Zakaria. Isim kain. Dhamir mustatir takdiruhu huwa, khabarnya akhaka. Taib. Fakainan ismu fa'il likan nakisah. Naam, amila amalaha fasmuhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wa akhaka khabar. Taib. Fakainan sudah. Wa qala al-akhar bibadlin wa hilmin sada fi qaumihi al-fata wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Nah, di sini kalau bentuknya seperti ini diperhatikan cara mengirabnya, karena kaunuka dalam bentuk mudhaf mudhaf ilaih. Perhatikan, fa kaunuka masdaru kana naqisah yahtaju ila ismin wa khabar. Fa amasmuhu fal kaful muttasilatu bih. Adapun isim dari apa kaun itu adalah kaf yang bersambung dengannya. Falihadzal kafi mahallan, ya. Dan kaf ini memiliki kedua kedudukan. Ya kan, ketika mengirab kan kita perhatikan kaunuka al-kaf dhamirun muttasilun mabniun al kasri al fathi fi mahalli, kedudukannya dua ya kan, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, sama fi mahalli raf'in isim kaun. Nah, jadi falihadzal kaf mahallan, kaf ini memiliki dua kedudukan. Ahaduhuma jurra bil idhafah, fi mahalli jarrin atau fi mahalli jarrin bil idhafah, wa tsani fi mahalli raf'in ala annaha al isim, menduduki kedudukan rafa' sebagai isim kain. Wa amma khabaruhu fa qawluhu iyyahu. Adapun khabarnya maksudnya adalah na'am dhamir iyyahu. Sehingga ketika mengi'rab juga sebutkan dua mahal tadi. Nam fi mahalli jarrin mudhafin ilaih wa huwa nam ismu kaun. Nam wa huwa aidan fi mahalli raf'in isim kaun, bisa. Adapun iyyahu diingat bagaimana mengi'rabnya. Iyyahu hendaknya Numair. Iya dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin khabar kaun. Wal ha iyyahu wal ha taib. Iyyahu yang menjadi dhamir itu iyanya. Dan tugas kalian kemurojaah ini, hu-nya ini apa? Ha. Naam. Wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Taib. Wa qaulul akhar qadallahu ya asma'u an lastu za'ilan uhibbuki hatta yughmidal 'aina mughmidhu. Ini cengeng, ini beda dengan dua bait sebelumnya. Dua bait sebelumnya bagus, kalau ini cengeng. Naam. Qadallahu ya asma'u an lastu sa'ilan an lastu za'ilan uhibbuki hatta yughmidal 'aina mughmidhu. Syahidnya mana? Zakaria. Lastu za'ilan. Taib. Coba di i'rab. Kenapa mabni ala sukun?
Kalau satu huruf baik. Nah, jadi lastu zailan syahidnya mudah. Nah, laisa. Nah, fi'il madhi naqis mabniun ala as-sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa ta' dhamirun muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in isim laisa. Zailan khabar laisa mansub. Nah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan wahai Asma bahwasanya aku tidak akan pernah hilang mencintaimu walaupun orang-orang yang memejamkan matanya. Kumbal, ya kan, kumbal itu. Taib. Fazailan ismu fa'il ma'khudun min masdaril fi'lin naqis zala. Taib, nah ini coba zailan ismu fa'il ma'khudun min masdaril fi'lin naqis zala, ya kan, zala zailan. Wa amila amalahu, berarti lastu sudah beramal sendiri, ya kan, untuk temannya kana, berarti zailan juga. Zailan kan diawali juga dengan nafi di sini dengan laisa, ya kan. Maka yang syahidnya ini nam zala. Zala yang didatangkan dalam bentuk isim fa'il. Wa amila amalahu farafa al-isma wa nasaba al-khabar. Dia beramal dengan amalan zala juga, merafakan isim dan menasabkan khabar. Berarti untuk zailan uhibbuki, zailan uhibbuki. Wa asmuhu huwa ad-dhamirul mustatir fihi. Zailan berarti apa? Isimnya dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu. Takdiruhu ya huwa. Lastu zailan. Wa khabaruhu huwa jumlah uhibbuki. Naam. An lastu zailan uhibbuki hatta mughmidul aina mughmidu, hatta yughmidul aina mughmidu. Qala Ibnu Malik muqarriran lima dzakarnahu fi alfiyati wa ghairu madhin mithlahu qad amila in kana ghairul madhi minhu istu'mila. Ya, selain fi'il madhi yang semisalnya jika telah beramal. Naam. Taib, jika selain madhi dari fi'il tersebut diamalkan. Jadi tasrifan dari kana dan akhwatnya beramal seperti naam fi'il madhinya. Faraf'ul ismi wa nasbul khabari laisa maksuran 'alal af'alil madhiyah wahdaha. Ya, sehingga perofaan isim dan penasaban khabar itu tidak hanya terbatas pada fi'il-fi'il madhi saja, bal yashmaluha wa yashmalu ma qad yakunu ma'aha min mushtaqqatin in wujidat. Bahkan mencakup fi'il madhi dan mencakup apa-apa yang bisa ada bersamanya dari mushtaqqat. Ya, mushtaqqat, pecahan-pecahan dari kata tersebut apabila didapati. Fata'malu bisyurut allati lil madhi, sehingga dia beramal dengan syarat-syarat yang ada pada fi'il madhi juga. Nah, dari sisi bisa ditasrif dan tidaknya, akhwan perhatikan untuk diagram di bawah ini. Nah,
Taib tadi an lastu zailan uhibbuki. Nah, zailan ana uhibbuki. Nah, betul Kashfi. Nah, fi apa? Dhamirun mustatir takdiruhu apa? Ana. Nah. Karena yang sesuai dengan khitab. Lastu zailan uhibbuki. Lastu ana zailan ana uhibbuki. Tayyib. Adapun dari sisi tasrifnya terbagi jadi 3. Qismun yatasarrafu tasarrufan shibha kamil. Golongan yang bisa ditasrif dengan apa? Pentasrifan yang menyerupai sempurna. Fayati minhul mudhari' wal amr wal masdar. Naam, wasmul fa'il dun asmil maf'ul wa baqil mushtaqat. Naam. Makanya dikatakan syibhul kamil. Kenapa? Karena tidak sempurna, hanya menyerupai saja. Sebab ada beberapa bentuk apa? Mushtaqat yang tidak bisa dia datangkan, yaitu apa? Isim maf'ul dan yang lainnya. Fa innaha lam tarid fil isti'malil fasih, karena tidak datang dalam penggunaan secara fasih. Nah, karena enggak ada isim maf'ulnya. Wa hiya sab'ah kana asbaha adha amsa bata dhalla sara. Wa yuqalu fiha tatasarrafu tasarrufan kamilan nisbiyya. Dan dikatakan juga pada fi'il-fi'il ini, akhwan, bisa ditasrif dengan tasrif sempurna tapi secara nisbi. Makanya pada sebagian kitab, kalau kita perhatikan baik Mutamimah atau kitab sebelumnya, terkadang diistilahkan gini, yaitu apa? Tatasarruf tasarrufan kamilan, tasrif yang sempurna. Tapi sempurnanya ini nisbi, ay bin nisbah li baqiyati akhawatiha, akhwan. Kalau dinisbahkan dengan apa? Teman-temannya yang lain, maka ini yang paling sempurna tasrifnya. Kenapa? Karena bisa datang fi'il madhi mudhari', amr, kemudian isim fa'il, masdar, ya. Ini kamil tapi nisbi. Atsani qismun yatasarrafu tasarrufan naqisan, bisa ditasrif tapi kurang. Wa huwal arba'ah al-masbuqah bin nafi aw shibhi, yaitu 4 fi'il yang diawali dengan nafi atau yang semisalnya, itu zala, bariha, fatiha, infaqqa. Kenapa naqis? Karena hanya bisa datang, ikhwan, fayati minhal mudhari' wasmul fa'il faqat. Nah, bisa ditasrif pada fi'il mudhari' dan isim fa'il saja. Maksudnya madhi berarti cuma madhi, mudhari' dan isim fa'il. Makanya naqis. Tidak ada tidak ada fi'il amarnya. Fakadzalika dama tatasarrafu tasarrufan naqisan fayati minhal mudhari' wal masdar. Kalau untuk dama datangnya fi'il madhi, mudhari' dan masdar. Wa huwa madhhabul mutaqaddimin wa qalilun minal mutaakhirin. Qala Sabban wali bil aqdamina wa man wafaqahum uswah. Kata Sabban, ya, aku memiliki aku terhadap orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu yang mencocoki mereka itu ada meneladani, atau aku memiliki teladan. Aku memiliki teladan dari kalangan pendahulu dan yang mencocoki mereka. Kenapa? Alasannya li'adami dhuhuril farqi baina qaulika la ukallimuka ma dumta asiyan wa qauluka la ukallimuka ma tadumu asiyan. Nah, boleh ya, madhi dan mudhari'. Walihada walaha masdar kadzalik. Demikian pula dama memiliki masdar juga. Li'annaha tu'awwal ma'ama al-masdariyah muddah dawam, ya, dawam ininya. Berarti yang rajih untuk dama, ikhwan, bisa ditasrif ikut golongan kedua, tasrif tapi naqis, hanya bisa madhi, mudhari' dan masdar. Kalau 4 tadi zala, bariha, fatiha, infaqqa, datang tasrifannya bentuknya apa saja, Yusuf? Madhi, mudhari' dan
isim fa'il. Ats-tsalits qismun jamid la yatasarraf, yaitu yang ketiga yang jamid tidak bisa ditasrif, wa huwa laisa wa huwa mahallu ittifaqi indahum. Ya, mahallu ittifaqin indahum ini tempat yang disepakati di sisi para ulama nahwu. Baik. Ini diperhatikan pembagiannya. Baik, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.